Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah komputasi geofisika TG2105. Pada video ini kita mencoba melanjutkan bahasan kita tentang interpolasi dan aproksimasi dalam penyajian dan analisis data geofisika. Ini merupakan bagian yang pertama tentang pengantar interpolasi bersama saya Zulfakriza dan Dr. Cindy Rosalia. Pada bagian awal dari sesi ini, saya menunjukkan sebuah peta. Ini merupakan peta sebaran amplifikasi, dan tentunya peta ini dibuat berdasarkan data amplifikasi yang diperoleh pada setiap stasiun pengamatan seismik. Dan di sini kita melihat bahwa segitiga yang berwarna biru itu merupakan titik-titik pengamatan, dan tentunya data amplifikasi diperoleh dari setiap stasiun seismik yang terpasang di sekitar Pulau Lombok. Nah, data-data amplifikasi ini merupakan data yang berbentuk diskrit. Kemudian kita mencoba untuk melakukan proses interpolasi untuk mendapatkan sebuah sebaran data dengan melihat kontur dari amplifikasi yang ada di Pulau Lombok. Nah, tentunya dengan tampilan peta seperti ini, kita bisa mudah untuk melakukan interpretasi dari pola sebaran amplifikasi yang terjadi di Pulau Lombok. Sehingga dari sini kita bisa mengatakan bahwa dalam studi geofisika, sebuah metode interpolasi menjadi penting dilakukan untuk mendekati pola sebaran data yang kita miliki yang tadinya discrete menjadi sebuah pola data yang bersifat kontur, sehingga nantinya akan memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan interpretasi. Pada bagian sebelumnya kita sudah cerita tentang regresi, yang ini merupakan bagian dari curve fitting atau fitting kurva, sehingga dari sini kita bisa mengatakan bahwa curve fitting itu ada dua, yaitu regresi dan interpolasi, di mana dari tahapan regresi yang kita lakukan itu akibat kita memiliki sebaran data dengan pola tertentu, kemudian kita membuat sebuah kurva untuk mencocokkan dari sebaran data yang kita miliki. Dan tentunya kurva yang kita buat itu bisa mewakili dari kecenderungan atau tren dari sebaran data, dan tentunya di situ nanti ada nilai galat dari setiap regresi yang kita buat. Kemudian berikutnya adalah interpolasi. Bila sejumlah data, kita mencoba untuk melakukan curve fitting, dan tentunya itu lebih presisi karena kita mencoba mendekati data dari titik ke titik dan menggabungkan setiap data yang kita miliki. Dan tentunya salah satu fungsi yang cocok digunakan atau yang digunakan untuk mendekati antara satu data dengan data yang lain, kita menggunakan sebuah polinom, dan nanti kita sebut dengan interpolasi polinom. Interpolasi sendiri adalah teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Kemudian interpolasi ini memegang peranan yang penting dalam metode numerik. Ini sebuah contoh sederhana. Jika kita diberikan n plus 1 dan data poin x, y, dan y, di mana y sama dengan 0 sampai dengan n, maka kita bisa mengestimasi y terhadap fungsi x. Nah, estimasi inilah yang nantinya akan menjadi sebuah panduan bagi kita untuk menentukan sebuah nilai dari sebaran data yang kita miliki. Jadi ada dua buah data, kemudian kita ingin mencoba untuk mencari data di antara dua atau nilai di antara dua data yang kita sudah ketahui sebelumnya.
Misalkan ini sebuah data diskrit, kita melihat data diskrit dari X0, X1, X2 sampai dengan Xn, kemudian Y0, Y1, Y2 sama dengan Yn. Dan biasanya dalam pengukuran geofisika di lapangan, baik itu menggunakan instrumen tertentu, dan di sini kita akan mendapatkan sebuah sebaran data atau pola sebaran data yang bersifat diskrit, yaitu Y terhadap fungsi X. Dan tentunya nanti ada perbedaan antara interpolasi dan kurva fitting. Dalam interpolasi, kurva dibuat melalui titik-titik data, jadi kita tidak melihat tren dari sebaran data yang ada, tetapi kita mencoba menghubungkan antara setiap titik dari satu titik ke titik yang lain, kemudian di antaranya kalau seandainya ada nilai yang belum diketahui, kita bisa menggunakan prinsip dari interpolasi. Kemudian untuk itu dibuat asumsi implisit yang menyatakan bahwa titik datanya akurat dan berbeda. Ini sebuah contoh sederhana pada sebuah rangkaian data dari eksperimen di laboratorium dihitung hubungan antara tegangan yang diberikan kepada baja tahan karat dan waktu yang diperlukan hingga baja tersebut patah. Nah, kalau kita lihat pada tabel berikut, ini adalah nilai dari tegangan dan juga waktu yang dibutuhkan sampai plat tersebut patah. Yang ini merupakan nilai tegangan dan ini merupakan waktu yang dibutuhkan. Kita perhatikan pada saat dia diberikan tegangan 5 kg per milimeter kuadrat, maka waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 40 jam. Waktu patah sebuah plat yang dibutuhkan adalah sekitar 40 jam. Hal yang sama juga kalau seandainya kita berikan 10 kg per milimeter persegi, kemudian 15, 20, 25, 30, 35, sampai dengan 40. Sehingga dari sini kita melihat sebuah pola dari tegangan yang diberikan dan waktu yang dibutuhkan sampai plat itu patah. Tentunya nanti di saat kita ingin menentukan sebuah nilai tersendiri tanpa kita melakukan pengukuran di lapangan, misalkan, atau di laboratorium. Misalkan kita ingin menentukan berapa sih waktu yang dibutuhkan jika plat itu patah dengan tegangan yang diberikan 12 kg milimeter per kilogram milimeter kuadrat. 12 kg per milimeter kuadrat. Maka dari situ kita bisa menentukan nilai waktunya untuk tegangan yang diberikan sebesar 12 kg per milimeter kuadrat. Solusinya yang pertama bisa kita gunakan dengan menggunakan curve fitting. Pencocokan kurva adalah sebuah metode yang mencocokkan titik data dengan sebuah kurva atau curve fitting. Kemudian solusi yang lain yang bisa kita gunakan di sini adalah interpolasi. Jadi kita mencari nilai pada saat tegangan diberikan 12 kg per milimeter kuadrat, nanti kita akan menemukan waktu yang dibutuhkan sampai plat itu patah. Tentunya untuk mendapatkan itu kita akan menggunakan data yang sudah ada sebelumnya. Ya, misalkan kita lihat di sini, maka kita bisa mengatakan bahwa 12 kg per milimeter kuadrat itu ada di sini lebih kurang. Di sini yang nanti akan kita hitung. Jadi kita udah dapat di sini angka 12 lebih kurang 12 kg per milimeter kuadrat, maka nanti kita akan mendapatkan nilai waktunya berapa. Nah, tentunya untuk melakukan proses interpolasi kita membutuhkan sebuah data dukung dari data-data yang sudah diketahui baik sebelum ataupun sesudah dari rentang nilai yang ingin kita tentukan. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan ke bahasan sesi yang kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.